أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين ومن سلك سبيلهم وتوصل خطاهم وانهاج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا واغفر لنا يا رب العالمين. Baik, awalan ikhwan fillah azakumullah jami'an. Awalan aqul ahlan wa sahlan marhaban bikum ya ayyuhal ahbabul kiram wal afadil ma'al muhadaratil ula fi maddati al-adab ya al-adab min kitab al-ilmu wasailuhu wa thimar bi fadilati Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa rahmah. Wa mabruk ya ala irtiqaikum ila al-mustawa al-awwal. Fa antum al-an fi mustawa al-awwal. Wa bab ini kita lihat apa gara-gara itu bab ini antum al-an fil mustawa al-awwal wa tariqu talabil ilmi tawil jiddan la nihayata lahu. Walihada ya ikhwan nas'alullah ta'ala daiman wastimraran an yuwaffiqana wa iyyakum fi talabil ilmi hatta namut. Yani hatta natruka dunya wa nahnu talibun. Hatta natruka dunya wa nahnu insyaallah. Kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum al-ikhlas fil qawli wal amal. Ada al-muhim al-ikhlas fil qawli wal amal. Dimana di anna al-ikhlasa syartun min syartaini li qabul al-amal. Nah, salah satu syarat dari dua syarat diterimanya amal al-ikhlas. Atau di kalamin akhar la tu'tabaru ibadah illa bil ikhlas. Nah, ibadah itu tidak dianggap kecuali dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ada nas'alullah ta'ala al-ikhlas fil qawli wal amal. Wa kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuthabbita qalbi wa qulubakum ala dini. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kita di atas agama. Kama fitwa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya allamal ghuyub ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini fi riwayatin ala ta'at. Fa hadhihi da'watu ayyuhal ikhwah, hadhihi da'watu ad-da'watu yani ad-du'a yani Allah ya allamal ghuyub ya muqallibal qulub dan akhir. Hadhihi da'watu kanat aktsar du'a'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Li anna al-quluba tataqallabu baina usbu'aini min asabi rahman yuqallib wa kayfa yasha. Al-qulub tataqallabu baina usbu'aini min asabi rahman yuqallib wa kayfa yasha. Karena hati itu berada di genggaman di jari-jari Allah Subhanahu wa taala, di kedua jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kapan saja bisa membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendak. Kama jaa fil hadis araftum kata hadis yusbihul abdu mu'minan wa yumsi kafiran.
Kayaknya semua ini nak berisukan. Pada pagi hari seorang hamba itu dia dalam keadaan beriman, tiba-tiba sore hari jadi kesulitan. Ada yang beriman di sore hari, tiba-tiba di pagi harinya dia menjadi kafir. Kenapa? Di annal quluba tataqallabu baina usbu'aini min ashabihi. Farihada akthiru min hadha du'a. Akthiru min hadha du'a. Ya dalam qulub ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Baik. Paham, sudah dipaham ya? Kamu masuk ya? Melatih pendengar ya? Cuma tadinya ini anak cinta sendiri tidak pada ini. Artinya baik tidak begitu jelas kayak orang bercerita. Tidak pantul-pantul kan? Kalau bintang boleh kayak pantul-pantul, kan dapat dengar kayak pantul. Kalau yang begitu kamu, kalau berat itu begitu ya. Baik, al-an nadkhul mubasharatan ila al-kitab. Nabda'u min al-muqaddimah di safhati khamsati. Halaman 5 ya. Halaman 5. Kita mulai dari muqaddimah beliau. Jadi kitab ini adalah kitab yang ditulis dari muhadarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi kitab ini kebanyakan kitab para ulama sekarang itu yang kontemporer, kitab ditulis oleh murid-murid beliau, murid-murid mereka dari kajian-kajian mereka, dari daurah para syekh. Jadi ini tidak ditulis langsung oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tapi ditulis oleh salah seorang muridnya. Kemudian setelah selesai ditulis, dia kayak semacam semacam tafrid gitu. Apa yang disebutkan Syekh di muhadarah itu tidak ada yang terlupa disebut, kecuali mungkin babatut yang dia tidak tulis. Kecuali mungkin babatut atau sekedar kayak minum air atau apa, dia tidak tulis. Tapi semua perkataan Syekh di sini yang berkaitan dengan ilmu, penulis menulis di kitab ini. Kemudian dia sodorkan sama Syekh, disuruh koreksi, Syekh koreksi, sudah benar, maka itu diterbitkan. Jadi kitab ini ditulis oleh murid dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dari kajiannya beliau, dari muhadarahnya beliau. Daur ya, di dalam satu waktu, bukan kajian tiap hari. Jadi kita mulai ini sebagaimana sebagaimana judulnya. Kitab ini membahas tentang keutamaan ilmu, kemudian sarana-sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, dan buah dari ilmu itu sendiri. Baik, ada ilmu, keutamaan ilmu, kemudian wasailu sarana untuk mendapatkan ilmu, wasimaruhu, dan buah dari dihasilkannya ilmu tersebut. Masya Allah. Kami pilih kitab ini karena bahasanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini, bahasa ulama-ulama kontemporer itu bahasa-bahasa yang mudah, masih bisa dipahami dengan bahasa-bahasa para ulama yang terdahulu. Agak sulit memang. Jadi cocok untuk kita yang baru masih bisa dikatakan pemula, termasuk saya dalam pelaksanaan. Jadi lumayan mudah, lumayan enteng ya, sudah hari-hari kalau dapat dengar ini mufrad insyaallah. Baik, kita mulai dari muqaddimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini antum sudah tahu ini ya, muqaddimah yang sudah sering didengarkan setiap kajian maupun salat Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
tidak perlu terjemahkan ini karena sudah mafhum insyaallah. Masyhur itu sudah tahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik. Yang sudah saling antum dengarkan, sekarang kita masuk pada inti dari pembahasan kita itu. Summa ayyuhal ikhwatu kata Syekh. Jadi ini apa namanya? Membaca kitab ini seolah-olah seperti Sulaiman Al-Ruhaili berbicara, karena memang ditulis dari kata-kata beliau ketika berbicara. Namanya orang para masyayikh kan bikin dawuh itu baca kitab itu, ini berapa halaman ini? Berapa halaman ini coba bayangkan. Beliau dulu ini tidak tanpa melihat kitab, tanpa melihat apa, bercerita biasa luasnya ilmu para ulama. Itu pun tidak semua yang beliau tahu dia tahu di sini. Kan cuma sebagian. Kalau kira-kira beliau ceritakan semua yang beliau tahu, mungkin seharian tidak cukup. Kalau ini orang tahu jauh dari pagi sampai sore, minimal 4 jam kan. Minimal 4 jam. Dan ini beliau ungkapkan, beliau utarakan di depan murid-murid beliau itu tanpa melihat di buku. Jadi murni dari hafalan beliau. Murni dari hafalan ilmu yang beliau miliki. Jadi kalau membaca ini seakan-akan kayak beliau baca cerita. Nah, kata beliau, "Tsumma ayyuhal ikhwatu fillah, inna Allah azza wa jalla qad ba'atha nabiyyahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan muniran." Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla telah mengutus nabinya dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran. Allah mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan, nadhiran. Wada'iyan ilallahi, ya, dan juga sebagai dai, penyeru yang mengajak manusia kepada Allah ya, dengan izinnya, wasirajan munira, dan juga sebagai cahaya yang menerangi. Munira, sirajan itu cahaya, berita yang menerangi. Ba'athahu bil haqqi kullihi, ba'athahu bid dinil kamil. Yang baca harokat sampai harokat akhirnya, yang tidak sekedar mengambil faedah dari perkataan Syekh ini, tapi juga kita bisa mengambil faedah bahasa. Karena yang tujuan dari pembelajaran ini kan faedah bahasanya. Ya, salah satu tujuan utamanya itu memang perlu untuk kita ketahui fadilah atau keutamaan terkait ilmu dan ilmu fikih. Harus kita tahu, karena setiap kita melakukan amalan itu, alangkah baiknya kita tahu keutamaan dari amalan tersebut. Sebagaimana kata para ulama, man lam ya'rif thawab al-a'mal faqulat alaihi bi jamil ahwal. Siapa yang tidak mengetahui ganjaran dari sebuah amalan atau pahala dari sebuah amalan, maka akan terasa berat baginya seluruh keadaan. Maksudnya di seluruh keadaan itu dia akan terasa berat. Orang yang tidak tahu misalnya pahala yang akan didapatkan seseorang ketika dia bersabar
ya, maka dia akan cepat marah, ya, cepat mengeluh. Begitu tertimpa sesuatu dia mengeluh, ya, tertimpa sesuatu mengeluh, karena dia tidak tahu pahala dari sabar itu besar sekali. Begitu pula dengan dengan menuntut ilmu. Ya. Kadang orang menuntut ilmu menjadi suatu hari sekali, karena dia tidak tahu keutamaan dari menuntut ilmu. Kalau orang tahu akan keutamaan dari sebuah amalan, ya insya Allah itu merupakan salah satu motivasi baginya untuk bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut. Sama halnya misalnya orang misalnya perusahaan baru, kemudian menerima karyawan baru, tapi tidak disebutkan besaran gaji. Orang itu kan dua-dua hati masuk, orang kan tidak sih. Begitu dia sampaikan gajinya 20 juta, itu langsung berbondong-bondong mau masuk, karena dia langsung tahu DP gaji, DP paham, DP balasannya akan dapat 20 juta kan, tidak main-main orang ini. Mau pendaftaran karyawan, nah itu tujuan dari kita mempelajari keutamaan dari sebuah amal. Nah ini kita pelajari, kita ini adalah keutamaan dari ilmu dan menuntut ilmu. Baik, kita lanjut. Ba'athahu bil haqqi kullihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan membawa kebenaran. Jadi yang beliau bawa itu seluruhnya adalah kebenaran, kullihi. Ba'athahu bid-dinil kamil. Dan beliau juga diutus dengan membawa agama yang sempurna, agama Islam. Yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan agama Islam ini di atas seluruh agama yang ada, sekalipun orang-orang musyrik membenci. Walau karihal musyrikun. Sekalipun orang-orang musyrik membenci. Wa ja'alahu khataman nabiyyin wal mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi dan rasul. Fajahada fillahi haqqa jihadihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa addal amanata. Beliau juga adalah orang yang suka menunaikan amanah. Waballaghur risalata. Beliau juga telah menyampaikan risalah ini. Risalah dari Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Beliau telah sampaikan seluruhnya. Ma taraka min khairin illa dalla alaihi. Ma taraka min khairin illa dalla alaihi. Tidaklah satu kebaikan pun kecuali beliau telah menunjukkan kebaikan tersebut, telah mengajarkan kebaikan tersebut kepada umatnya. Wa ma taraka min syarrin illa haddahu minhu. Dan tidaklah satu keburukan pun kecuali beliau telah memperingatkan manusia atau umat manusia dari hal tersebut. Wa ma mata sallallahu alaihi wasallam illa wa qad taraka al-ummata 'ala al-bayda. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali beliau telah meninggalkan umat ini di atas sesuatu yang putih, di atas sesuatu yang berterang. Lailuha kana hariha, yang mana malamnya itu bagaikan siang. La yasifu anha illa halikun. Dan tidaklah orang berpaling dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kecuali dia akan binasa. Halikun. La yasifu, yang menyimpang. Tidaklah orang yang menyimpang dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kecuali dia akan binasa. Illa halikun. Wa indama mata sallallahu alaihi wasallam taraka mirathan 'aziman. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta warisan yang agung. Mirathan, harta warisan. Harta warisan yang agung. Ma taraka dinarun yafna.
beliau tidak meninggalkan dinar yang akan hilang, yang akan lenyap, yang akan habis. Dinar ya, uang. Wala taraka thawban yabla. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau meninggalkan pakaian yang akan usang. Beliau tidak meninggalkan pakaian yang akan usang, yang akan rusak. Wa innama taraka mirasan 'aziman yabqa. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan sebuah harta warisan yang agung, yabqa, yang akan kekal, yang akan awet, tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Taraka mirasan yuhassiluhu kullu man badala sababah. Beliau telah meninggalkan sebuah harta warisan yang harta tersebut akan didapatkan oleh siapa saja yang senantiasa berusaha keras untuk menempuh sebab-sebab. Tarakal ilma. Apa yang beliau tinggalkan? Tarakal ilma. Nah, beliau meninggalkan wa warasal ilma, dan beliau mewariskan ilmu. Fadilul Islami dinul ilmi. Kata beliau Allah Ta'ala, fadilul Islami dinul ilmi. Sebab agama Islam ini adalah agama ilmu. Wa basiratin, dan agama petunjuk. Wa amalin, dan agama amal. Nah, jadi ilmu, petunjuk, dan amalan. La dinu ibadatin biduni ilmin. Jadi agama Islam ini kata beliau bukan agama ibadah tanpa ilmu. Fa inna dzalika tariqud dhalin. Sebab yang semacam itu adalah jalannya orang-orang yang tersesat, yang disesatkan. Ini kaum apa? Mesra. Kalau antum baca di tafsir surat Al-Fatihah, waladhdallin ad-dallin di sini asar kaum Nasrani, yang disesatkan. Wala dinu ilmin bila amalin. Ya, agama Islam ini juga bukan agama ilmu tanpa amal. Fa inna dzalika tariqul maghdubi 'alaihim. Sebab hal tersebut adalah jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum apa? Yahudi. Al-Yahudi, ya, al-Yahud ya'rifuna al-haqqa wa la ya'maluna bihi. Kaum Yahudi itu mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Makanya mereka disebut dengan al-maghdubi 'alaihim, yang dimurkai. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kategori, karena kata para ulama siapa saja bisa masuk ke kategori ini, al-maghdubi 'alaihim. Siapa saja bisa masuk, kita ini berpotensi masuk ke sini. Karena jangan sampai ada yang kita tahu tapi kita tidak amalkan. Maka sejatinya setiap apa yang telah kita pelajari berusaha keras untuk mengamalkan. Seperti itu. Wa innama thariqul islami thariqun mustaqimun. Namun kata beliau, thariqul Islam itu ya ini ada, atau jalannya Islam ini adalah jalan yang lurus, mustaqim. Thariqul ilmin wa basiratin, yaitu jalannya ilmu atau thariqah ilmu dan petunjuk. Wa amalin bidzalikal ilmi, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Jadi tidak cukup hanya berilmu saja, kalau tidak mengamalkan berarti jadi al-maghdub. Wa qad ja'at nususun katsiratun fi bayani fadlil ilmi. Dan kata beliau, Allah Ta'ala, telah datang banyak nas-nas ya, atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Bayani fadlil ilmi, menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Tahfizan lil himani. Sebagai apa? Sebagai pembangkit semangat. Wa hathan lin nufusi, dan sebagai motivasi diri ada tahsili dzalikumul amri afdal, untuk mendapatkan perkara yang berharga ini. Jadi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu,
Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kita, ya, untuk sebagai motivasi diri untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Al-amri al-qadi, ya. Beliau katakan sini dari umul amri al-qadi, ya, perkara yang berharga, yang mahal. Al-qadi yang sudah dapat ini, ya, di Bainadaik, ya,